Baik, sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya ucapkan selamat malam untuk rekan-rekan semua. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Prita Adinda sebagai moderator serta pemateri dari kelompok 4, serta keenam rekan saya, yaitu Randy Firandika sebagai pemateri, Ferdi Triongko sebagai pemateri, Riana Sagita sebagai pemateri, Kiki Amelia sebagai pemateri, Suri Marwata Nisa sebagai pemateri, serta Agil Desianti sebagai pemateri. Baik, sebagai calon pendidik, kita tentu sadar bahwa pendidikan sangatlah penting, terlebih lagi ilmu pengetahuan. Seperti Ki Hajar Dewantara pernah berkata, lawan sastra mesti mulia, yang artinya dengan pengetahuan kita menuju kemuliaan. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Prita Adinda. Sejarah pramuka di Indonesia. Gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya National Lebadevinirage Organisasi atau NPO di Bandung, sedangkan pada tahun yang sama di Jakarta didirikan Young Indonesian Lebadevinirage Organisasi atau JIPO. Kedua organisasi cikal bakal kepanduan di Indonesia ini meleburkan diri menjadi satu, bernama Indonesian National Lebadevinirage Organisasi atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan undang-undang ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperbolehkan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Baik, terima kasih. Pemateri selanjutnya adalah Suri, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Masa Hindia Belanda. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia mempunyai saham besar dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta ada dan berkembangnya pendidikan kepanduan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepanduan itu, tanpa adanya dorongan dan semangat untuk bersatu. Namun, terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepanduan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Penfeeders Organisasi atau NPO pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kuartir besar sendiri serta kemudian berganti nama menjadi Netherlands Indisch Penfeeders Vereniging atau NIFV pada tahun 2016. Organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Penfeeders Organisasi, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kemudian kepanduan itu senafas dengan pergerakan nasional. Seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Penfeeders Muhammadiyah yang pada 1920 berganti nama menjadi Hizbul HW National Penfeeders yang didirikan oleh Budi Utomo. Syarikat Syariah mendirikan Syarikat Islam Afdeling Penfeeders.
yang kemudian diganti menjadi Syarikat Islam Afdeling Pandu dan lebih dikenal dengan National Islamitic Pathfinders atau NATIPU didirikan oleh Jong Islamin Bond Jip dan Indonesia National Pathfinders Organization atau INPO didirikan oleh pemuda Indonesia. Hasrat bersatu bagi organisasi kepanduan Indonesia untuk tampak mulai dengan terbentuknya PAPI, yaitu persaudaraan antara pandu. Pandu Indonesia merupakan federasi atau pandu kebangsaan. INPO siap, Natijib dan PPS pada tanggal 23 Mei 1928. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi. Akibatnya pada tahun 1930 berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau KIB yang dirilis oleh tokoh dari Jong, Java, Pathfinders atau Pandu Kebangsaan. INPO dan PPS, JJP, Jong Java Vandervich, PK Pandu Kebangsaan. Ini udah kan? Ini udah ganti orang loh. Nanti cut aja. Langsung serahin. Agil. Ke siapa? Aku. Agil. Materi selanjutnya gitu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agil. Baik, terima kasih. PAPI, Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai 1935, bermuncullah Gerakan Kepanduan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Panduan yang bernapas kebangsaan dapat dicatat Pandu Indonesia, PI, Pathfinders Organisasi, Pasudan, POP, Paduan Kesultanan, PK, Sinar Padu Kita, SPK, dan Kepanduan Rakyat Indonesia, KRI. Sedangkan yang bernapas agama, Pandu Ansor, Watoni, Hizbul Waton, Kepanduan Islam Indonesia, KII, Islamitic Pathfinders Organisasi, IPO, Tridharma Kristen, Kepanduan Asas Katolik Indonesia, KAKI, Kepanduan Masehi Indonesia, KAMI. Sebagai upaya menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, BPPKI, merencanakan All-Indonesian Jambore. Rencana ini mengalami beberapa perubahan, baik dalam waktu pelaksanaan maupun nama kegiatan, yang kemudian disepakati diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia OMOM, disingkat Perkino, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II, bala tentara Jepang mengadakan penyerangan dan Belanda meninggalkan Indonesia. Partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk Gerakan Kepanduan dilarang berdiri. Namun upaya menyelenggarakan Perkino II tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Karena Pramuka merupakan suatu organisasi yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Oleh karena itu, bangsa Jepang tidak mengizinkan Pramuka di Indonesia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Randy. Terima kasih kepada Agil. Masyarakat Republik Indonesia.
Sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres yang dimaksud dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji Ikatan Sakti. Lalu pemerintah RI atau Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman gedung Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai martir gerakan kepanduan di Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Masa perjuangan bersenjata untuk mempertahankan negeri tercinta merupakan pengabdian juga bagi para anggota pergerakan kepanduan di Indonesia. Kemudian berakhirlah periode perjuangan bersenjata untuk menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu inilah Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres 2 di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950. Kongres ini antara lain untuk memutuskan menerima konsep baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2324 Kap tertanggal 6 September 1951. Dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Jadi, keputusan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947 berakhir sudah. Pada saat inilah tepatnya tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO sebagai suatu federasi. Pada tanggal 1953, IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kiki. Dipersilahkan kepada Kiki. Baik, terima kasih Randy. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putra, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO atau Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden-Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-10, IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional bertempat di Ragunan, Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955 di Jakarta. IPINDO sebagai wadah pelaksana kegiatan kepanduan merasa perlu menyelenggarakan seminar agar dapat gambaran upaya untuk menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini diadakan di Tugu Bogor pada bulan Januari 1957. Seminar Tugu ini menghasilkan suatu rumusan yang diharapkan dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan kepramukaan yang ada dapat dipersatukan. Setahun kemudian, pada bulan November 1958, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini dengan topik penasionalan kepanduan
Kalau Jambore untuk putra dilaksanakan di Ragunan Pasar Minggu, Jakarta, maka PKPI menyelenggarakan perkemahan besar untuk putri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Desa Semanggi itu terlaksana pada tahun 1959. Pada tahun ini juga, Ipindo mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT, Makilling, Filipina. Nah, masa-masa kemudian adalah masa menjelang lahirnya Gerakan Pramuka. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Riana Sagita, dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya, kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu 1. Pidato Presiden atau Mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang keempat, pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Yang kelima, selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka, pada tanggal 14 Agustus 1961 pula dilangsungkan Defil Pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak. Sejak itu, tanggal 14 Agustus kemudian dikenal sebagai Hari Pramuka. Materi selanjutnya disampaikan oleh Ferdi Trioko. Silahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Riana Sagita. Kemudian ya ini di sini ada Gerakan Pramuka diperkenalkan. Nah, jadi pidato Presiden pada tanggal 9 Maret 1961 juga menggariskan agar pada peringatan proklamasi kemerdekaan RI Gerakan Pramuka telah ada dan dikenal oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu, Kepres RI nomor 238 tahun 1961 perlu ada pendukungnya, yaitu pengurus dan anggotanya. Kemudian, menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka, pimpinan perkumpulan ini dipegang oleh Majelis Pimpinan Nasional atau Mapinas. Nah, yang di dalamnya terdapat Kuartil Nasional Gerakan Pramuka dan Kuartil Nasional Harian. Kemudian, badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat, yaitu 17, 8, dan 45, yaitu terdiri atas Mapinas beranggotakan 45 orang, diantaranya duduk dalam Kuarnas dan 17 orang di dalam Kuarnas 8 orang, namun dalam realisasinya realisasi seperti tersebut dalam Kepres nomor 447 tahun 1961. Tanggal 14 Agustus tahun 1961, jumlah anggota Mapinas menjadi 70 orang. Dengan rincian dari 17 anggota itu, 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang diantaranya anggota Kuarnas menjadi anggota Kuarnari. Nah, Mapinas diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dengan wakil ketuanya yaitu Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Ketua 2 yaitu Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh. Nah, sementara itu dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat Ketua dan Brigjen TNI Dr. A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961.
bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga di tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta sekitar ada 10.000 anggota gerakan pramuka mengadakan apel besar yang diikuti oleh dengan pegawai pembangunan dan defil yang di depannya terdapat presiden dan berkeliling di Jakarta. Nah, sebelum kegiatan atau pegawai atau defil itu, presiden melantik anggota Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari. Nah, di Istana Negara dan menyampaikan anugerah terhadap penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia, yaitu tercantum pada Kepres nomor 448 tahun 1961 yang diterimakan kepada Ketua Kuarti Nasional, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX sesaat sebelum pegawai defil dimulai. Nah, peristiwa 14 Agustus 1961 ini kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka, yaitu Hari Pramuka Indonesia, dan sampai sekarang itu dikenalkan sampai sekarang. Mungkin sekian sampai yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas kerja serta terima kasih banyak atas partisipasinya. Kami dari kelompok 4 memohon maaf atas kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.